Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmaul Husna Cantika Wiradika. Saya Ngeri Zara. Di kali ini kami akan membahas mengenai pengkaderan sebagai nyawa organisasi. Yuk disimak videonya. Pengkaderan adalah proses mendidik seseorang menjadi kader atau orang yang diharapkan untuk menjadi orang yang penting di dalam suatu organisasi. Nah, dalam suatu organisasi itu pergantian kepengurusan itu sangat penting karena satu individu tidak bisa gitu untuk memimpin suatu organisasi seterusnya sampai selesai, sampai tidak tahu waktunya gitu. Jadi dalam suatu organisasi itu butuh regenerasi yang baru agar nantinya organisasi itu berjalan dengan lancar. Nah, di dalam organisasi itu terdapat sebuah kaderisasi, yang mana kaderisasi ini merupakan suatu proses untuk membentuk karakter individu yang nantinya tuh akan dibekali nilai-nilai organisasi, terus juga penanaman nilai karakter, nilai moral, terus juga nantinya mereka tuh akan dibentuk karakternya gitu supaya nanti mereka bisa menjadi pengurus selanjutnya gitu, supaya mereka itu memiliki jiwa kepemimpinan. Seperti yang sudah dikatakan oleh Rani, jadi diharapkan dari pengkaderan sendiri dapat menciptakan regenerasi untuk berjalan bersama mencapai sebuah tujuan. Karenanya di dalam kaderisasi sendiri ada proses penjagaan, pembinaan, serta pengembangan para anggotanya. Tujuan dari pengkaderan sendiri adalah membentuk pesertanya supaya sepaham dengan ideologi organisasi. Nah, biasanya kegiatan pengkaderan sendiri berupa menanamkan nilai awal organisasi guna anggota baru bergerak sesuai dengan tujuan organisasi tersebut. Jadi, arti dari perkaderan itu sendiri secara sistematis itu ya artinya tuh mengembangkan potensi, mengaktualisasikan kemampuan yang dimiliki oleh anggotanya. Nah, pada saat kaderisasi itu nantinya kader ini akan menunjukkan potensinya, terus mengembangkan potensinya gitu pada saat kaderisasi itu. Nah, pengurus yang saat ini menjabat itu kan nantinya akan berhenti gitu ya. Nah, secara tidak langsung lah istilahnya estafet kepengurusan. Nah, estafet kepengurusan nanti akan diambil alih oleh kader yang saat ini sedang dikaderisasi gitu. Nah, menurut Mangkubumi, kaderisasi sebagai suatu siklus yang terus berputar dengan gradasi yang meningkat dan dapat dibedakan menjadi 3 komponen. Seperti paling pertama ada pendidikan kader. Nah, disampaikan berbagai pengetahuan yang dibutuhkan oleh kader sendiri. Contohnya saat LKTD kemarin. Nah, kader ini akan diberikan sebuah pengetahuan atau sebuah materi yang nantinya akan berguna untuk kader di dalam kepengurusannya. Yang kedua ada penugasan kader. Nah, kader sendiri akan dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan organisasi agar kader dapat latihan pematangan dan
pendewasaan yang dimiliki oleh kader sendiri. Nah, contohnya seperti kader akan dilibatkan dalam program kerja organisasi tersebut. Nah, yang terakhir ada pengarahan karir kader. Nah, ini diberi tanggung jawab yang lebih besar dalam berbagai aspek perjuangan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh kader sendiri. Si kader ini pada saat kaderisasi, mereka harus mau menunjukkan potensinya gitu, karena potensi dari kader ini penting teman-teman untuk kepengurusan selanjutnya. Potensi ini sangat penting karena nantinya mereka itu akan membuat program kerja yang lebih bermanfaat, terus juga mereka tuh nantinya membuat program kerja yang berbeda dari kepengurusan sebelumnya gitu. Jadi di perkaderan ini mereka sudah memiliki tanggung jawab gitu, tanggung jawab yang nantinya akan mereka gunakan di kepengurusan selanjutnya gitu teman-teman. Nah, salah satu fungsi dari adanya kaderisasi yaitu sebagai bahan evaluasi dari kepengurusan sebelumnya ke kepengurusan selanjutnya. Nah, tujuan dari evaluasi ini yaitu agar calon-calon penerus organisasi ini dapat mengetahui kesalahan-kesalahan apa saja yang sudah dibuat oleh kepengurusan sebelumnya. Kemudian ada banyak yang perlu dipersiapkan dalam kaderisasi, seperti yang pertama adanya sikap profesionalisme. Nah, sikap ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang sehat di dalam berorganisasi. Jadi, para penerus generasi ini akan diajarkan dalam memposisikan dirinya baik di dalam organisasi maupun di luar organisasi. Yang kedua, mental. Jadi harus membentuk mental yang tangguh dan pantang menyerah pada generasi penerus. Yang ketiga, adanya kemampuan intelektual. Nah, hal ini sangat berperan untuk menyusun berbagai program kerja yang ada di dalam organisasi tersebut. Dan yang terakhir adanya manajerial. Nah, perlu dipersiapkan sikap manajerial yang baik agar hal-hal yang ada di dalam organisasi tersebut bisa dikelola dengan baik pula. Dalam penerapan kaderisasi suatu organisasi, aspek-aspek tersebut harus bersinergi dan berkesinambungan antara satu dengan lainnya. Nah, ini demi kebaikan kaderisasi untuk membentuk generasi penerus yang lebih baik dan lebih berkualitas lagi. Selanjutnya untuk kepengurusan yang saat ini sedang menjalankan tugasnya gitu, mereka itu memiliki tanggung jawab yang besar, yang mana tanggung jawabnya ini nantinya mereka itu membentuk calon kader nih, calon kader yang nantinya menggantikan posisi mereka gitu, menggantikan posisi mereka dalam kepengurusan organisasi. Nah, tentunya calon kader ini memiliki karakter kepemimpinan, terus juga mereka nantinya akan diajarkan bagaimana sih berorganisasi itu, bagaimana sih memanage waktunya, terus juga bagaimana sih mereka bisa mensosialisasikan program-program kerja yang mereka buat
dan nantinya mereka sebarkan gitu ke teman-temannya atau halayak umum. Nah terus jadi kenapa sih perkaderan itu sebagai nyawa organisasi? Karena gini teman-teman, kader itu sangat penting dalam suatu organisasi ya, karena tidak selamanya pengurus yang saat ini sedang menjalankan tugasnya di organisasi itu tidak selamanya gitu, maka harus ada regenerasi. Nah, perkaderan sebagai nyawa organisasi. Nah, kalau tidak ada regenerasi selanjutnya, maka organisasi itu akan mati gitu teman-teman, tidak berjalan semestinya, tidak lancar gitu. Maka pengurus yang saat ini sedang menjabat gitu, yang sedang melaksanakan tugasnya, mereka harus mencari regenerasi untuk meneruskan kepengurusan selanjutnya di organisasi itu. Perkaderan sebagai nyawa organisasi itu ya karena emang sangat-sangat penting gitu ya teman-teman. Organisasi kader itu di organisasi itu sangat penting gitu, karena kita sebagai pengurus gitu, kita butuh regenerasi gitu biar organisasi ini berjalan terus, supaya organisasi ini tidak supaya organisasi itu bisa membawa perubahan gitu, membawa perubahan menjadi yang lebih baik, terus juga agar nantinya organisasi ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Tonggak masa depan suatu organisasi berada pada sistem kaderisasinya. Organisasi yang menerapkan kaderisasi pun masih berpeluang gagal dalam membentuk calon-calon penerusnya, apalagi suatu organisasi yang tidak menerapkan kaderisasi. Nah, apabila suatu organisasi tidak ada kaderisasi, maka individu yang nantinya akan menjadi pemimpin baru atau anggota baru akan buta dalam berorganisasi. Nah, ini dikarenakan tidak adanya landasan atau pengetahuan yang diberikan secara spesifik oleh kepengurusan sebelumnya mengenai organisasi tersebut. Maka dari itu, begitu pentingnya kaderisasi di dalam suatu organisasi. Nah, organisasi yang baik dan berkualitas juga memiliki sistem kaderisasi yang baik dan berkualitas pula. Namun disayangkan masih banyak organisasi yang tidak terlalu memperhatikan perihal kaderisasinya, dan juga masih banyak organisasi yang hanya terpaku pada program kerja yang akan dijalankan oleh organisasi tersebut. Nah, hal tersebut tentunya patut dihindari dalam sikap berorganisasi. Jadi ya, perkaderan ini dikatakan berhasil jika si kader ini sadar akan tujuan yang akan dicapai. Mungkin ada sedikit sepatah dua patah dari Bung Hatta mengenai kaderisasi, yaitu bahwa kaderisasi ini sama artinya dengan menanam bibit untuk menghasilkan pemimpin yang baik di masa depan. Pemimpin saat ini harusnya menanam bibit yang unggul pula.
Sekian dari kami untuk pembahasan pengkaderan sebagai nyawa organisasi. Terima kasih pula untuk Rani sebagai partner saya dalam membahas materi kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.